Nyamuk-nyamuk, wah nyamuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada stiker Syekh Hussein Jaber. Kita ganti dulu ya. Kita ganti dengan perawatan kesehatan pemulihan keluarga. Kok keluar aja sih? Perawatan kesehatan keluarga. Oh, kalau gitu kita singkat aja nih. Perawatannya jadi hilangkan E-nya. Kan kurang ini. Oh. Ke keluarga. Nah, keluarga itu harus. Nah, sudah. Oke, perawatan kesehatan keluarga. Oke, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawabnya di komen, yang menjawab salam saya di komen, saya doakan mendapatkan 1 miliar pertamanya tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, aku duduknya yang tegak dulu ya, yang tegak. Nah, biar enak posisinya nih. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Aku memang akhir-akhir ini agak jarang ya live ya. Tadi malam live itu bukan aku yang berbicara, tapi aku mengetengahkan ceramah dari Syekh Hussein Jaber, adik kandung dari Syekh Ali Jaber yang sudah almarhum. Nah, kemarin kami bertemu langsung ya, bertatap mata di masjid perumahan kami ini, Masjid At-Taufik Ba'da Isya semalam. Wah, alhamdulillah ya. Beliau menggalang dana untuk pembangunan pondok tahfiz Quran. Malah hilang. Tunggu dulu. Malah hilang stikernya. Perawatan kesehatan keluarga. Oh gitu ya. Perawatan kesehatan keluarga. Nah, ini baru pas ya. Ini kita letak di mana? Di sini atau di sini atau di bawah? Nah, situ aja lah. Itu tentang mulut pula. Sini aja lah ya, dekat kening ya. Tak mengganggu kan? Tak mengganggu ya. Aku doakan teman-teman semuanya sehat selalu ya, bersama keluarga tercinta. Di mana? Di rumah kali ya. Emang tinggalnya nggak di rumah? Apartemen kan rumah juga ya. Kabin juga rumah ya kan? Apa tinggalnya di hotel? Emang ada keluarga yang tinggal di hotel terus? Ada kali ya? Ada. Ya, kita sedikit mengulas tentang acara tadi malam ya, itu tablik akbar, kunjungan dari juri ya, salah seorang dari dewan juri. Acara aku nggak tahu ya, apa dai cilik di RCTI Indosiar.
Jadi nama beliau itu Syekh Husain Jabir, adik kandung dari Syekh Ali Jabir yang sudah meninggal ya. Beliau berkunjung ke sini, nah itu dalam rangka menggalang dana untuk membantu pembangunan pondok tahfiz Quran. Nah, jadi kebetulan juga ada seorang yang baik hati, yang sangat dermawan, ya orang Riau juga, mewakafkan tanah, sebidang tanah, tentu tanahnya luas ya, di Dumai, di Bukit Kapur di Dumai sana. Nah, di sana dibangun pondok tahfiz Quran, namanya lupa. Yang ada hanya nomor rekening Bank Syariah Indonesia-nya untuk membantu pembangunan tersebut. Nah, jadi kemarin beliau memberikan ceramah bagaimana pentingnya kita untuk memakmurkan masjid ya, dalam rangka membentuk generasi Al-Qur'an. Kan pondok tahfiz itu kan baca Al-Qur'an, ya baca Al-Qur'an itu kan. Oke. Jadi kemarin rame banget ya, alhamdulillah sukses acaranya. Ya beliau bukan menjual buku sih, cuman buku itu dijadikan cenderamata. Nanti digantikan dengan uang 3 juta. Berarti kemarin ada berapa ya? Ada berapa puluh juta itu. Bukunya ya kalau nggak salah lebih dari 20 yang diberikan sebagai tanda mata, sebagai hadiah ya kan. Berarti 20 kali 3 juta dong terkumpul dananya. Nah, itu semuanya nanti bisa ditransfer via Bank Syariah Indonesia. Jadi sekitar 60 juta lebih ya. Nah, gitulah. Alhamdulillah ya, Majelis Taklim Semalang itu sangat-sangat antusias sekali ya. Dulu pernah sih dari Palestina ya datang ya untuk menggalang dana juga, tapi tidak sesukses yang tadi malam. Tidak sesukses yang tadi malam. Bahkan ada seorang remaja tukang parkir. Siapa namanya? Anak sebelah sana. Jadi kita kan ngundang masjid yang berada di sekitar lingkungan kita. Jadi sana tuh Musola Hidayah, Musola Al Hidayah. Nah, jemaahnya ada seorang remaja tukang parkir dan kakinya itu ada kurang sempurnanya. Nah, beliau aja mau tertarik ya untuk mendapatkan buku itu. Artinya penawaran 3 juta itu diambil oleh anak remaja ini. Usia berapa kayaknya? 17 tahun ya. Ya, dia sering terlihat jadi tukang parkir di dekat Jalan Patimura. Nah, seperti itu anak muda mengambil kesempatan ya untuk membantu pembangunan sebuah pondok tahfiz Al-Quran ya di Dumai. Alhamdulillah ya, Masya Allah, luar biasa, semangat banget. Nah, pada pertama sekali itu Ustadz Heri Chandra atau siapa sih namanya tuh. Jadi setelah Ustadz Husain Jabir, nah beliau yang memberikan arahan untuk berlangsung acara penggalangan dana itu kan. Nah, awalnya seperti nggak ada yang mau ya maju ke depan ambil bukunya, didoakan oleh Syekh Husain Jabir ya, didoakan lama panjang banget. Nah, yang paling pertama sekali mengambil kesempatan ini adalah seorang anak muda. Ada rekamannya ya. Yang pengen lihat rekamannya itu ada di channel YouTube aku, Tengku Riko, tapi belum lagi aku upload ya. Belum aku upload karena juga belum berhasil di-download nih. Yang tadi malam rekaman live TikTok tadi malam belum berhasil aku upload. Entah kenapa, nggak ngerti. Ya.
Mudah-mudahan nanti bisa berhasil di download, nanti baru kita upload. Ya sabar ya, gitu loh. Ini berarti sudah 2 kali aku live ya dengan materi ceramah. Ya, yang pertama 2 hari yang lalu, hari Rabu, ya ini hari Jumat ya. Hari Rabu aku kan ceritanya tuh pergi pengajian tuh, mulai dari jalan kaki. Ya. Masih juga sih dalam rangka sosialisasi acara tadi malam, ya kan. Nah, kan bermula dari Masjid At-Taufik memperlihatkan banner ya yang ada foto besar-besar ya Syekh Husain Jabir. Kemudian jalan kaki lah yang menembus kegelapan malam, kan masih subuh tuh kan. Nah, itu loh. Kan ada VT aku yang di depan kedai kopi Yahudi Starbucks itu. Nah, itulah dia tuh. Itu sudah aku upload ya di channel YouTube aku Tengku Riko. Bagi yang teman-teman yang pengen lihat bagaimana keseharianku menghadiri majelis taklim atau ceramah ya. Kalau tidak ada di masjid kami, Masjid At-Taufik, aku pun pergi berkeliling distrik ini Gobah ya namanya. Gak apa-apa lah kita kasih tahu ya. Jadi seputaran Gobah ini jarak masjidnya kalau 2 kilo itu masih boleh lah aku jalan kaki menuju ke sana ya. Seperti itu. Jadi setiap hari pengennya, tapi nggak bisa tiap hari kan ada puasa kita. Senin Kamis kan puasa. Kayak kemarin kan puasa. Jadi sebenarnya aku nggak pergi pengajian. Pengajiannya adanya malam. Ya udah, itulah dia. Teman-teman di sini ya, aku doakan semuanya supaya bisa rajin ya menghadiri majelis taklim ya, pengajian ya. Karena menghadiri majelis ilmu seperti itu ya, ada dalam hadis ya, lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Nah, begitulah keutamaan dari menghadiri majelis taklim. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, ada waktu hadiri ya, ada waktu hadiri gitu loh. Boleh milih, karena kan banyak masjid yang mengadakan acara itu ya. Jadi kita boleh milih itu mungkin berdasarkan ustadznya, atau mungkin ada masjid yang menyediakan juadah ya, makan sarapan pagi ya, kayak tadi pagi tuh sarapan pagi tuh di Nurul Huda, Masjid Nurul Huda ya. Itu jalan kaki sekitar 1,5 kilo ya dari rumah gitu loh. Ini berpulang makanya agak keringetan. Agak keringetan. Oke, ya sekarang kita tinggalkan topik yang tentang acara tadi malam. Ya alhamdulillah acara sukses, bisa terkumpul lebih dari 60 juta. Aku mau kasih suara. Ada di mana itu suaranya? Oh, ini efek suara. Bersorak. Terus tepuk tangan. Terus ketawa, mana ketawa? Tertawa mana sih? Tawa ini ya. Nah udah. Ya teman-teman semua ya, pastilah hari ini Allah berikan anugerah kesehatan buat teman-teman semua ya. Sebenarnya kan biasanya aku suka live tuh kan di belakangnya ada lukisan ya, ada lukisan 3 penari Bali. Nah hari ini nggak ada karena aku tidak di posisi yang sama. Nah aku sedang duduk di kursi yang biasa didudukin oleh mama tuh di sini. Aku tuh duduknya biasa di sana tuh ya.
Jadi kalau dari sini di depan jam 12, jadi aku duduk tuh arah jam 3. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, mama sekarang sedang sakit, demam, lagi kurang enak badan, selera makan juga berkurang. Mungkin sebab itulah beliau lemah ya, badan lemah. Kemarin hampir gak pergi ke acara ceramah itu karena ingin merawat beliau, tapi alhamdulillah adikku yang bungsu datang bersama istrinya. Nah, mereka lah yang menggantikan sebentar ya. Jadi aku bisa mengikuti acara majelis taklim karena di sana aku sebagai panitia juga sih. Nah, kan kita pengurus masjid juga. Oke, jadi kita doakan supaya mama lekas sembuh, lekas pulih ya kan. Tadi malam jadi gini, mama ini sore kemarin biasanya di tempat beliau itu buang air kecil ya, di kalau bagian dari rumah itu tempat cuci ya tempat cuci ya, di lantai itu beliau tiba-tiba terbaring lagi pakai baju terusan yang tadinya dipakai buat jalan-jalan gitu loh. Jadi karena ngelihat aku habis mandi sore ini maksudnya mau pergi acara buka bersama di Masjid Al-Hikmah ya kan, ada acara buka bersama di sana setiap hari Senin dan Kamis. Nah, jadi melihat beliau terbaring di situ kaget ya kan, dan baju kayak baju gamis gitu pun basah lah gitu ya. Jadi aku coba angkat, terus beliau katanya sakit tangannya. Nah, terus biasa kan mama ini kan kuat aja itu kan, badannya kuat aja, sakit ya udah kelepas gitu kan. Nah, ternyata malah bukan terhempas tapi malah jadi kayak laying down gitu kan, bukan jatuh terhempas tapi ya gitu. Terus aku balik ke kamar mandi, lagi ada yang mau diambil barang. Terus beliau manggil kan, katanya kan. Terus kenapa? Ini rupanya nggak bisa bangun, dia nggak ada tenaga gitu loh. Ya udah akhirnya aku angkat dua tangan badan beliau ini, dan kemudian ya dibawalah ke kamar ya, diganti bajunya seperti itu. Nah, ternyata badan beliau ini demam gitu loh. Nah, karena demam terus aku pikir-pikir, oh iya ya, hari ini mungkin mama kurang minum mungkin. Karena biasa kan beliau ini kan meskipun usia 82 tahun tapi cukup kuat badan beliau. Nah, ya suplemen memang belum diberikan sih sampai sore itu ya. Karena suplemennya lagi OTW ya dari kemarin itu ada salah persepsi kayaknya, dari Bandung dikirim ke leadernya aku, ke Pak Salamuddin di Lebak, Banten. Ya kan biasa dikirim langsung ke Pekanbaru, tapi malah mampir dulu ke Lebak, Banten, ke tempatnya Pak Salamuddin. Ya jadi kita pasang nunggu agak lama lah gitu. Sementara persediaan suplemen kita menipis banget. Tinggal beberapa lagi gitu loh. Kayaknya masih ada. Kayaknya kemarin Haspro tuh udah habis. Nah, singkat cerita, ya pas di kamar itu aku langsung berikan, sebelum aku tahu mama demam ya kan, aku begitu beliau sudah di kamar, aku langsung ambil suplemen ya. Dikasih Ecovico 2 butir, Haspro 1 butir dengan Bimax 1 butir gitu. Belum pakai Body Moon, berarti ada 4 butir dong ya, 2 Ecovico, 1 Bimax, 1 Haspro gitu loh. Nah, terus beliau tidur lah, aku tidur gitu kan. Nah, kemudian sambil beliau di kamar, nah aku lagi nyari nih apa yang bisa beliau makan gitu kan.
kan biasanya beliau suka makan lontong. Kalau nasi kan nggak bisa lagi karena gigi untuk mengunyah nasi itu udah, gigi masih ada tapi udah jarang-jarang kan, namanya juga 82 tahun ya. Kemarin juga ada baru yang di depan sini udah rontok juga ya gigi beliau ya gitu loh. Terus jadi mengunyah itu mungkin terkendala ya. Beliau juga tipikalnya bukan yang sabaran. Jadi begitu makanan masuk langsung dilulur, orang sih bilang langsung dibantu pakai air gitu loh. Jadi air lah bantu untuk mendorong makanan itu ke rongkongan, terus turunlah ke lambung gitu tuh. Nah, kadang juga dilepeh ya, bukan dilepehnya itu muntah, enggak ya. Nah, sama juga orang tua ya kan ya, udah out of control lah, beliau udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak harus kan gitu kan ya kan, sudah udah pikun seperti itu ya. Alhamdulillah ya, dengan itu biasanya kan orang kan suka bawa ke rumah sakit tuh ya, orang tua sakit ya, demam kan biasa orang suka rumah sakit tuh, nanti di rumah sakit diinfus gitu kan. Nah kalau kita enggak, di sini kan stikernya itu perawatan kesehatan keluarga. Nah jadi saya memang benar-benar mempraktekkan ini di rumah ya. Jadi pada case seperti kemarin itu ya saya lakukan. Alhamdulillah waktu adik saya datang itu setelah jam buka puasa, akhirnya saya nggak jadi buka puasa di luar masjid, di luar rumah, akhirnya di rumah saja karena khawatir mama kenapa ya. Tapi sholat maghrib tetap di masjid dekat rumah ya. Nah, kalau buka puasa kan tadi rencana Masjid Al Hikmah kira-kira jarak 2 kilo lah dari rumah ya, mesti pakai kendaraan gitu loh. Puasa masa pula kita jalan kaki itu kan, niat banget ya kan. Oke. Nah, jadi buka puasa di luar, buka puasa di rumah saja lah. Jadi last minute aku prepare dong buat aku buka puasa ya kan. Kemarin menunya yang ada di freezer itu lepat atau lapek labu. Enak banget sih ya. Aku suka sedia. Bahkan ku panggil freezernya itu harta karun, menyimpan banyak makanan. Jadi di Amerika kan orang suka makan makanan beku ya, frozen food gitu kan ya. Jadi ya itu juga mempermudah kita dalam kehidupan ya. Jadi nggak perlu bolak-balik, kita suka makanan tertentu kita beli agak banyak, ya udah kita frozen kan. Nanti kapan-kapan kita mau, ya udah kita tinggal dipanaskan saja. Nah, jadi deh dengan rasa yang sama, dengan kualitas yang sama. Nah, seperti itu. Oke, aku prepare untuk makanan buka puasa ya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian udah azan maghrib deh. Nah, ya udah buka puasa ya. Aku bikin teh kurma nggak pakai gula pasir Pak, tapi pakai gula aren kan, supaya lebih sehat ya, anti diabetes gitu loh, anti diabetes itu. Kan biasa kan buka di masjid ya, kalau di masjid hidangannya apa adanya. Nah kalau di rumah ya kita bisa lebih enak lah, alhamdulillah. Cuma kalau di masjid itu kan komunitas, lebih pada rame-rame kan, jadi lebih pada komunitas ya, rame-ramai makan, rame-rame apa yang ada ya udah kita rame-ramai. Meskipun banyak bapak-bapak yang tua, tapi kok rasanya nyatu banget. Nah kalau di masjid, kalau di rumah ya seperti kemarin ya harap maklum, makan apa yang ada tersedia di freezer itu, tapi kan bisa milih, alhamdulillah. Nah ada lapek labu yang enak banget satu tapi kenyang. Nah ya udah ke masjid. Nah habis itu lihat perkembangan kesehatan beliau,
aku coba ngasih kemarin maunya bubur kan gitu loh. Nah bubur itu kan dalam dalam bubur sumsumnya kan masih beku, ya kan masih beku. Jadi mesti dipanasin dulu, butuh waktu itu kan. Nah pas adikku datang sama istrinya, dia sibuklah mencari bubur. Tak bubur apa yang dia cari, ya kan. Sementara jam segitu orang jual bubur sumsum tuh nggak ada lagi. Ya bubur ayam juga habis maghrib apa ada atau nggak yang jual bubur ayam ya? Apa di kafe-kafe ada yang jual bubur ayam? Ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia keluar nyari gitu loh. Nah karena aku kasihan, aku chat WA itu kan. Ini bubur mama masih ada nih, ya kan lagi panasin. Tapi memang dia orangnya suka yang fresh, ya udah akhirnya dia usahakan akhirnya beli online gitu loh. Ya beli online. Nggak tahu lah, kayaknya dapet ya, kayak dapat. Jadi pas aku pulang ada tuh kayak kerupuk, berarti kayaknya tuh bubur ayam. Nah terus mama ini kan sukanya minum susu ya, susu SKM, susu kental manis yang apa namanya, yang satu renceng atau satu renceng itu isinya 6 ya itu kan. Jadi setiap bulan aku beli sampai 30 renteng. Berarti berapa tuh ya? 6 dikali 30, 180 saset. Nah, banyak banget gitu kan. Nah, kalau lewat dari 6 saset sehari, aku nggak kasih lagi. Takut beliau mencret. Nah, kan gitu kan. Nah, inilah cara aku menjaga kesehatan mamaku di keseharian. Dan ini butuh ketelatenan. Makanya aku sampai memutuskan untuk tidak keluar rumah lagi, tidak bekerja di luar rumah lagi. Memang dalam 24 tahun ini aku nggak bekerja di sebuah instansi atau lembaga atau perusahaan. Aku kerja wira swasta sendiri ya gitu loh. Pedagang iya ya, pokoknya tapi bukan serabutan ya. Aku kerja itu sebagai pebisnis lah ya, sebagai pebisnis. Nah, tak lagi memutuskan keluar rumah, di rumah saja. Makanya live gitu kan. Nah, alhamdulillah dalam 8 bulan ini ya baru kali inilah mama itu yang demam seperti ini. Ya 8 bulan aku jaga beliau di rumah saja, baru kali ini. Oh, ada kemarin sebelum puasa itu sesak napas, asma beliau kambuh, dan di rumah tidak ada Bimax, habis persediaannya. Jadi teman-teman jangan mikir betapa banyaknya stok Bimax, Hubs Pro atau LVN Collagennia di sini di rumah ini, enggak. Oh jadi mentang-mentang aku adalah seorang pebisnis atau pengusaha dari PT BES ini, aku punya persediaan stok barang tuh banyak. Enggak harus. Yang ada cuman yang dipakai, dan itu pun kadang-kadang seperti sekarang ini persediaannya udah menipis dan habis. Sekarang lagi nunggu nih on the way dari Banten ke Pekanbaru. Mudah-mudahan hari nyampe ya. Ya, tapi kalau nggak ada ya udah Body Moon lagi lah yang aku konsumsi dengan mama gitu kan. Jadi begitulah kita ya. Jadi suplemen dari PT BES ini memang sangat punya value ya. Kita alhamdulillah nggak mikir lagi untuk melakukan perawatan ke rumah sakit. Ini kita pribadi ya. Kalau misalnya kira-kira teman-teman terinspirasi, alhamdulillah ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ya repot-repot lah sendiri. Bawa bantal ke rumah sakit ya, bawa kasur nih buat yang jaga ya kan, kemudian begadang ya kan, gitu loh. Nah kita untuk menghindarkan itu semua, kita harus ada efforts, harus ada usaha dong. Nah itu tadi, pakailah suplemen. Dan suplemennya kita nggak mau sembarangan, harus suplemen yang bagus, yang tanpa efek samping. Mama udah datang, mama kok nggak tidur? Sesak napasnya. Ntar ya, mama sesak nafas, jadi aku mesti kasih Bimax ya, mumpung Bimaxnya masih ada. Sebentar ya guys.
Nih Bimek mama masih ada. Mama sak nafas. Minum satu Bimek. Hilang sak nafasnya. Kalau jalan jangan buru-buru ya Maya, ya? Ya, nanti takut mama pening kepalanya. Sabar. Tenang. Jadi barusan mama datang dalam keadaan mungkin karena jalan kali ya, sesak nafas. Jadi aku kasih satu Bimex. Nah ini Bimex udah kalau bunyi nyaring-nyaring gini tandanya udah tinggal sedikit ini. Tinggal berapa lagi nih ya? 2. Ini 2. Kalau Hasbro-nya udah habis. Udah habis. Ini tinggal silika gelnya aja tuh udah habis tuh. Nih, ya Pak Salamuddin. Kemarin barangnya jalan-jalan dulu ke rumah Pak Salamuddin. Nah, Ecovico ini biasanya untuk maintain kesehatan mama tuh minum Ecovico 2. Nah, tinggal 1 lagi guys. Nah, tinggal 1 tuh. Ya ini tandanya kita memang memandang suplemen ini punya value ya untuk kesehatan tubuh kita. Tapi bukan kita bergantung kepada suplemen ini, enggak. Karena kita sangat sadar sekali bahwa tubuh kita nih selain makan 3 kali sehari sangat membutuhkan zat-zat dari suplemen gitu loh. 3. Oh, ada 6. Oh, 7. 8. Wah, 8. Berarti untuk 2 hari lah nih Maya. 3 hari lah. Insya Allah barang tuh datang. Masih bisa kita bertahan. Insya Allah. Nah, seperti itu kita hidupnya guys ya. Kita lakukan perawatan sendiri di rumah. Ini Ibu Siti Eka ya, bukan? Oh, bukan. Siti Mastini. Assalamualaikum, sesak kasih Bimek ya Pak, boleh Juf. Udah kasih Bimek mama tadi barusan, sesak nafas. Nah, tuh udah terkontrol. Nah, tadi pagi balik lagi demam ya, langsung saya teteskan 7 tetes Body Moon. Alhamdulillah. Jadi dalam waktu 5 menit jadi teteskan Body Moon. Jadi kalau anggota keluarga kita demam, teteskan Body Moon. Kalau orang dewasa 7 tetes. Kalau mereka nggak suka langsung ke lidah, ke sendok ya, ke sendok langsung. Maksudnya sama Alkabes. Oh, Alkabes kita udah kemarin ada yang lebih perlu ya. Ya udah kita relakan lah. Ada yang lebih perlu. Kita rela. Jadi kalau kita beli produk ini kan mesti nunggu 1 paket, ya kan? Kalau saya milih paket yang 28, yang bukan 14, yang 28 gitu loh. Biar agak banyak lah ya gitu loh. Masa 14 sih, ya kan? Kita kan udah rame jaringan alhamdulillah, ya kan? Masa yang 14 nanti kita daftarkan siapa gitu loh, kan begitu ya. Jadi kalau kita butuh produk, kita pilih paket yang bukan yang RO tapi yang FO. Nanti kita daftarkan siapa. Karena jujur saya memang berusaha supaya teman-teman paham, kita memang sangat butuh ya produknya, tapi tidak bergantung kepada produk ini ya, tidak bergantung. Kita hanya bergantung kepada Allah saja, ya kan Ma? Ya, kita bergantung sama Allah ya.
Alkabes kita belum coba pernah beli ya, satu, cuman karena itu tadi ada yang membutuhkan, ya udah kita lepas gitu loh. Kita lepas supaya beliau lebih sehat ya, lebih sehat. Sebenarnya beliau yang membutuhkan ini eh, itu sakitnya ada banyak banget ya, usia di atas mama ya, setahun, 83 tahun. Itu penyakitnya banyak banget dan terbiasa mengkonsumsi obat-obat kimia. Nah, sejak beliau mengkonsumsi Alkabes itu, semua obat kimia dilepas dengan beraninya, tidak lagi mengkonsumsi obat kimia, dan semua makanan-pantangan semua juga tidak lagi dituruti pantangnya apa. Ya, lebih menikmati hidup, makanlah udang itu ya. Ya, dulu kan dipantangkan tuh sama dokter, sekarang ya makan ya kan. Santan-santan ya kan enak tuh ya kan. Masakan Padang ya kan banyak santannya kan, lemak ya. Hajar gas gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah beliau uh, kan beliau itu beli Alkabes itu untuk apa namanya, karena kan Hasbro nggak ada, Bimek nggak ada ya, kita mesti order dulu kan gitu loh. Sementara beliau itu keuangannya juga pas-pasan ya, jadi ya udah cuma bisa beli Alkabes aja gitu, seperti itu ya. Betul Pak, kita serahkan sama Allah, semua itu hanya perantara. Ya betul, ya ya ya. Ya, ya, setuju. Ibu Siti Maani, Ibu Siti Maani, iya. Ibu Siti Maani di mana nih, Bu? Ya, saya di Pekanbaru nih, Bu. Kayaknya Ibu udah dulu pernah ikut apa ya? Live saya ya kayaknya nih. Ya, saya kayak pernah baca namanya. Nah, begitulah. Jadi saya bukan hanya mengembangkan ya pengetahuan, ayo kita merawat diri sendiri dan keluarga di rumah saja. Oh, Sumbawa, ya 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 ya. Salam kenal dari Pekanbaru, ya dari Riau nih, dari Sumatera nih, Ibu Siti. Ibu ini panggilannya apa? Ibu Ani kah, Ibu Siti kah, atau Ibu apa? Atau Ibu mau ikutan komal, Bu? Mau ngobrol-ngobrol langsung? Ya, kalau Ibu pengen serius mau komal, Ibu bisa tekan multi ya, yang gambar orang tuh, gambar orang. Oh, Ibu Ani. Oh ya, oke, Ibu Ani. Ibu Ani mau ikutan komal, bisa tekan multinya, bisa ngobrol-ngobrol kita. Ya mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman bagaimana mengatasi penyakit ya dari anggota keluarga ya. Jadi Ibu juga mungkin sudah mendapatkan ya value-nya dari pemakaian suplemen ini yang mempermudah kehidupan Ibu beserta keluarga tercinta, ya kan? Jadi sehingga meminimalisir ya, maaf nih istilahnya ya, kerepotan menuju ke rumah sakit, ya kan? Kan rumah sakit itu repot sebenarnya, ya. Kita mesti mandi, ganti baju, kemudian manasin kendaraan, ya kan? Nah, males banget kita sebenarnya. Kalau bisa kita di rumah aja lah kita, ya nggak kemana-mana, kan ya begitu ya. Siapa nih? Cahaya Sopit. Kenapa Tengku Riko? Deni Moto. Assalamualaikum Pak, ganteng dan kaya raya, rezeki melimpah rezekinya. Amin. Masya Allah. Ya pagi Jumat ini kita dapat doa yang enak sekali didengar ya. Ya saya doakan ya Pak Dani Motovlogger. Saya doakan ya Pak Dani ini ya mendapatkan hidup yang penuh keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, rezekinya itu mengalir terus ya, uangnya masuk ke dalam rekening beliau ya lebih dari 1 triliun. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya berkuah.
kayak kayak apa, kayak sini namanya mie basah ya. Pesen apa? Pesen mie sagu basah ya gitu loh. Ada yang kering, ada yang basah. Kalau basah dia agak berkuah sedikit. Kayak gitu tuh. Nah, begitulah. Ternyata sangat menyenangkan sekali kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana cara kita melakukan perawatan keluarga. Ya, jadi ini sebenarnya nggak mungkin kalau orang mikirnya ngapain sih ribet-ribet banget. Enggak, justru malah sebaliknya. Malah sebaliknya ya, untuk menghindarkan kerepotan dan keribetan yang tadi harus ke rumah sakit, betapa ribetnya ya. Bahkan ya, yang ke rumah sakit itu resiko yang ada, yang di depan mata itu adalah yang nungguin yang sakit, yang menjaga yang sakit itu ada yang meninggal duluan. Nah, maaf ya, itu ada faktanya. Ya sudah banyak yang terjadi. Ini teman saya almarhumah Maretni ya, teman SMA, nungguin anaknya di rumah sakit, malah beliau yang meninggal. Anaknya pulang, anak yang dirawat itu pulang, malah beliau yang jaga anaknya yang meninggal. Ada lagi almarhum Joni Sabta, teman SMA juga ya, teman sekelas di SMA. Go berkah Noriba go Baitullah. Betul ya, go berkah Noriba go Baitullah. Wah, mantap sekali. Itu udah apa slogan dari perusahaan kita ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Almarhum Joni Sabta nungguin ibunya di rumah sakit di sini di awal brosnya. Itu udah lama banget. Ini teman SMA. Ya, ibunya pulang, malah dia yang meninggal. Nah, ada lagi kakaknya atau abangnya dari Linda ya, Linda Kiefer yang di Belanda. Ya, Lindanya di Belanda, nikah sama orang Belanda. Nah, waktu ibunya sakit di sini kira-kira beberapa tahun yang lalu, sebelum Covid deh kayaknya, ya 2018. Ibunya itu kena infeksi paru. Udah Covid tuh belum tuh ya? Udah Covid kayaknya. Nah, infeksi paru. Jadi waktu itu aku ketemu sama Lindanya yang baru landing ke bandar udara Simpang 3 di sini. Jadi beliau pas aku menuju kamar almarhum ibunya itu Lindanya lagi duduk di luar di lantai gitu kan. Terus ya udah tak samperin ya kan. Terus aku ajak makan sate. Dekat sebelah itu kan ada Sate Yahya. Sate Yahya belum ke depan, masih di sebelahnya Rumah Sakit Al-Bros di Ahmad Yani. Nah, oke. Nah, kemudian kita minum es teba ya. Wah, pokoknya enak banget lah ya tahun 2018 itu ya. Terus kita balik lagi ke rumah sakit, di depan kamarnya itu ketemu abangnya Mas Bambang yang kerja di kantor pajak ya. Lo udah makan, kata Linda ya. Udah, makan apa? Indomie dibawa di kantin. Oh, di kantin rumah sakit gitu loh, makan Indomie. Nah, itulah terakhir kali ku jumpa dengan almarhum Mas Bambang itu. Nah, dalam waktu seminggu beliau yang menjaga ibunya meninggal. Jadi Linda waktu itu udah kembali ke Belanda, nelpon aku ya. Kok katanya kan udah tahu belum? Apa? Kirain ibunya yang meninggal. Kan yang dirawat kan ibunya, ya kan? Ternyata abangnya yang meninggal, yang menjaga. Jadi abangnya itu meninggal karena jantung ya, kurang kecapean. Kan pulang dari kantor ya, kantor kan kantor pajak ya. Dari kantor pajak itu suka sering malam lembur. Nah, kemudian makannya juga nggak dijaga, makan Indomie kali ya. Ini nggak nyalakan Indominya ya. Cuman kan ada makanan yang high nutrisi, ada yang low ya kan, gitu loh.
yang maaf kata kita hanya sekedar makan aja, hanya sekedar dapat kenyangnya aja, ya kan. Ya udah. Dan 2 minggu kemudian barulah ibunya meninggal. Nah begitu. Jadi beruntun lah. Ya pas ibunya meninggal, Lindanya pulang lagi ke Indonesia dari Belanda. Bawa keluarganya. Bawa abangnya itu orang bule, bawa suaminya maksudnya. Sama anaknya 2 orang. Nah seperti itu. Jadi ternyata ya bisa makan korban juga kalau kita bisa ada korban nyawa juga ya kalau ini kan istilahnya aku ya, kalau kita menjaga yang di rumah sakit ya. Nah gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa nih kita minimalisir ya, kita minimalisir ke rumah sakit itu. Ibu Ani, saya mau belajar lebih dalam lagi mengenai obat kesehatan ini sekaligus berbentuk bisnis. Ya, oke. Ya. Oke, jadi aku dari cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Semua ini praktis dan sangat sederhana sekali. Nah, mamaku ini itu kan aku udah bikinkan appointment dengan tukang pijit ya, seorang wanita pastinya, namanya Ayang. Jadi manggilnya waktu kenal sama Ayang ini, orangnya gemuk tapi wajahnya menyenangkan dan tutur katanya juga halus lembut gitu loh. Meskipun beliau kurang educated tapi berakhlak gitu ya. Yang aku poinkan di sini adalah akhlak gitu loh ya. Akhlaknya gitu. Jadi aku bilang sama Ayang ini awalnya juga segan ya, ragu manggil Ayang gitu kan. Karena kan biasanya kan orang sama pasangan manggil Ayang. Masa kita manggil istri orang Ayang? Karena namanya memang Ayang kan gitu tuh. Nah jadi Yang Yang nanti datang ke sini setiap hari Kamis ya, mijit mama gitu. Nah gitu. Nah jadi dari sini dia kan tukang pijit ya. Jadi aku tuh nitip pesan sama dia. Nah, Ayang kan suka mijit orang. Bukan suka, maksudnya sering mijit orang ya, dipanggil ya, nanti dibayar gitu kan. Banyak lah keluhan dari pasien-pasien dia yang dipijitnya kan. Ya udah, nanti tanyain sakitnya apa. Nah kalau misalnya pasien Ayang itu nggak bisa ke rumah abang, ya kan manggil aku abang ya kan, meskipun lakinya lebih tua ya kan. Nanti abang yang datang ke rumah pasien Ayang itu. Nah kan di sini kan ada sinerginya ya, di sini kan nanti ada transaksi, tapi kita tidak pentingkan di situ. Kita lebih pentingkan pada membantu orang lain yang membutuhkan, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita memudahkan, gitu loh. Ya, kalau teman-teman di sini hanya melihat dari sisi kayak gitu kali bisnis, enggak lah, kan itu biasa aja ya. Banyak kok dokter-dokter yang mengadakan kunjungan ke rumah pasiennya, ya kan? Banyak. Nah, kenapa kita nggak bikin seperti itu juga, ya kan? Gitu loh. Toh, ini di lingkungan sekeliling rumahku juga, ya kan? Nah, gitu. Semua tergantung asumsi kita. Bagaimana cara kita menempatkan diri, ya kan? Gitu loh. Kalau kita di sini mengambil opportunity ini atau kesempatan ini untuk membantu sesama, ya kan, dan kita niatkan ini adalah karena Allah, ya kan, nah itu sangat bagus sekali sebagai ibadah. Jadi ini sebagai pekerjaan kita, kerja adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini dapat semuanya, ini sekaligus dapat gitu loh. Alhamdulillah malah, ya kan. Siapa nih? Gue berhak no rugi. udah diputar-putarnya pula ya. Ragumu
ragumu rugiku, apalah kok. Ya, teman-teman ya, hati-hati dalam berkata-kata ya, karena kata-kata itu akan kembali ke diri kita. Ini udah 1557 kali saya katakan. Teman-teman jangan mudah ya mengeluarkan kata-kata. Hati-hati karena nanti kalau kita sembarangan nulis, nanti kata-kata itu kembali ke diri kita dan kita ingat apa yang terjadi. Nah, itu adalah kesalahan kita. Cerdas nggak tuh? Atau kita malah memaki siapa? Diri sendiri kan? Nah, makanya saya harus selalu ya mengingatkan ini ya, supaya teman-teman yang mengenal saya semuanya mendapatkan manfaat dari perkenalan kita. Ya, mendapatkan banyak manfaat ya kan. Nah gitu. Nah kemarin ya saya meneruskan ya ucapan dari Syekh Husain Jaber, adiknya almarhum Syekh Ali Jaber ya. Jadi beliau bilang seperti ini. Nah daripada kan pahala orang yang melakukan sholat malam atau sholat tahajud ya, itu sangat tinggi ya kan, sangat tinggi sekali. Dan pahala orang baca Al-Quran juga sangat tinggi sekali, dihitung per huruf malah. Nah tapi lebih utama lagi, Allah lebih suka ya amalan orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Artinya dia tidak segan, dia tidak ragu untuk menolong orang lain. Dia datangi rumah orang lain. Mungkin kelihatan bagi yang punya rumah itu kayak menawarkan, mungkin ini sales nih, ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau mereka nganggap seperti itu, nanti juga akan berubah kok opininya, akan berubah asumsi mereka kepada kita, yaitu kan itu loh. Tapi sebagusnya, ya pastilah nanti derajat kita, kemuliaan itu akan datang sendiri ya kan. Hidup ini apapun yang kita ucapkan itu yang kita dapatkan. Ya benar, memang iya Ibu Ani. Ya, ya manfaat. Jadi manfaat waktu kita. Nih ada orang sakit nih, boleh kita datangin, ya. Seolah-olah kayak nawarin, boleh nggak apa-apa. Untuk kita mengejar manfaat tadi, untuk kita mengejar ibadah ini tadi, gitu loh. Nggak usah ragu, ya nggak usah ragu. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Jangan sampai putus asa atau malah hilang semangatnya hanya karena ditolak atau gimana. Mungkin mereka nggak paham, ya wajar ya di mata orang warga plus 62 ini. Apabila bukan mereka yang membutuhkan, nah kita malah menawarkan, mereka memandang sebelah mata. Ya nggak apa-apa, nanti toh semua akan berubah ya. Kita harus berani untuk apa? Ambil kesempatan untuk dapat anugerah dari Allah, pahala yang lebih tinggi daripada sholat tahajud dan baca Al-Quran ini. Nah seperti itu. Nah di samping dari anugerah yang tadi kita hidup yang bermanfaat bagi banyak orang, juga pahala baca Quran dan pahala sholat tahajud lebih tinggi daripada apa? Membantu saudara yang membutuhkan. Nah begitu, ada orang butuh, kita bantu ya, kita bantu. Ya udah tahu orang tuh sakit ya, sesuaikanlah dengan budgetnya dia, ya kan, gitu loh ya. Kalau dia nggak mampu beli Hasbro, Bimax sama Event Collagen, ya udah AKBS aja, satu produk aja gitu kan. Ya kalau dia beli Hasbro ya, Bimax, apalagi itu Event Collagen, Ecoviko, udah berapa? Ada berapa ratus ribu dia belanja. Sementara kalau belanja satu produk kayak AKBS ini, ya kalau harga 250.000 yang kita terapkan ya kan, ya hanya 250.000 toh. Nah tapi bagi yang punya hati, mungkin dia akan mengurangkan dari harga
yang diterapkan oleh perusahaan. Harga konsumen kan 250.000. Dan itu murah banget tuh di Indonesia ya. Di Malaysia sudah 150 ringgit atau sekitar 500 ribuan ya kalau dirupiahkan. Nah, kalau saya dengar di Hong Kong sana udah 1,8 lebih untuk produk yang sama. Soalnya seringkali Pak, saya lihat di kampung saya, Pak, nyata saya lihat Pak, maka kita mikir dulu. Maksudnya gimana nih? Ibu Ani bersedia untuk koma atau saya undang deh? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Ani. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini saya dari Sumbawa Besar, Pak. Ah, ah. PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng. Oh, oh, oh. Ya, ya itu sih saya bilang. Maka saya seringkali saya lihat Pak di Sumbawa ini yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik nyata saya lihat Pak. Makanya saya mikir-mikir dulu sebelum mengucapkan apapun. Oh, Ya, maksudnya ada orang yang ngomong sembarangan, terus kata-kata itu ya memang betul kembali ke Pak. dia. Iya betul Pak, sudah nyata saya lihat Pak. Pertama Hmm, saya tidak percaya Pak. Ternyata saya iya. lihat apa yang diucapkan itu yang kita dapatkan. Nah, Ya, sekalipun betul. terburuknya tidak usah kita persangka buruk gitu. Iya, betul. Luar Ya, biasa, mantap iya sekali Pak. ya. Iya. Baru kali ini loh yang ada testimoni tentang kata-kata itu loh, Ibu. Saya Pak, saya orangnya Eh, keras Pak. Soalnya saya pengalaman saya Pak. Iya, Saya iya, iya. orangnya keras dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah saya pelajari semua masalah Islam kita ini. Oh, oh, Jangan terlalu kita sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. betul. Ya, Nggak boleh asal ya, nyablak asal aja, asal ngomong ngomong. nggak boleh ya. Ya, asal nuduh-nuduh tidak boleh. Ada Hmm. kasihan kitanya, yang kasihan bukan orangnya, kitanya kembali sama kitanya itu Pak. Iya, betul, betul. Betul sekali itu. Iya, iya. Ah. Jadi banyak yang ketulahan ya, Bu ya, yang Saya Pak, mendapatkan hukuman ya dari saya Pak, kata-katanya. saya Hmm. Pak. Apapun kita itu harus sabar. Iya, Sabar, betul. ikhlas, itu aja Pak. Iya, 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 iya. Ngomong-ngomong soal kalau boleh tahu nih, udah berapa lama Ibu Ani bergabung di bisnis Oh, PTB? baru Pak, baru belum sebulan Pak, baru saya dapat Sebulan. paket kemarin. Oh, iya, iya, iya. Paket ya paket pertama ada 2,8 juta karena ada Oh, adik itu yang sakit, saya lihat di iya, iya. TikTok. Ah, ah. Nah, Oh, iya, iya. saya ada adik yang sakit diabetes, Oh, ada yang oke. sesak napas. Nah, Ah, sampai ah. ipar saya meninggal Pak, sesak Oh, napas. oh, meninggalnya kapan? Belum 44 hari ini Pak. Oh, oh, Istri, iya. ya adik saya istrinya yang sakit keras Pak, saya obat di rumah sakit Bima. Oke. Tahu-taunya saya orang Bima aslinya Pak. Oke, ya. Ya, tahu-taunya pulang keluar dari rumah sakit istrinya, malah suaminya yang kuat yang meninggal Pak. Hmm, Hmm. berarti Saya benar buka dong ya. TikTok Berarti terus benar dong yang saya bilang tadi ya. saya Ya, yang eh, memang benar kan kita mesti menghindari ya. saya saya ya apapun Pak, hanya kita manusia berusaha saja. Allah yang menentukan. Jadi ibu Ani setuju dong kalau kita lebih mementingkan perawatan keluarga itu di rumah saja. Saya betul betul Pak Ustadz, betul. Alhamdulillah, ibu yang Ya, baru bergabung bulan ini saja sudah dapat manfaatnya, ya. sudah bisa merasakan. Kalau diizinkan sama Allah di Ya, dalam berbisnis mengenai PTBS ini Pak, ya, alhamdulillah. Kalau dapat ya. saya juga ndak rugi karena saya sudah dapat produknya. Wah, Nah, keren sekali itu. ya, ya, Asumsinya keren sekali itu. Eh, saya iya, iya, iya. ndak merasa rugi Pak karena kita
bergabung supaya obatnya kita nikmatin. Nah, kalau di sini ndak ada yang mau ngikut, mau anu saran kita ndak masalah. Betul. Nah, hanya kita kasih tahu aja teman-teman kita, siapa Iya, tahu bisa. Kalau ndak masalah. iya, iya, iya. Gitu ya, Menjelang mereka paham ya Ibu ya. saya. Iya, alhamdulillah. Terus apa nih testimoni yang udah Ibu dapatkan ya? Ini baru 3 hari ini saya konsumsi dengan Alkabesnya. Alhamdulillah kan saya kan ada infeksi ginjal ini Pak Ustadz. Alhamdulillah badan saya tiap hari sakit rasanya. Minum air banyak kan katanya orang, saya minum air banyak. Tapi setiap hari menjelang malam bangun tidur sakit badan saya. Tapi setelah ini sudah 3 hari saya minum Alkabesnya. Alhamdulillah enggak ada sakit badan saya. Alhamdulillah ringan badan saya rasanya. Cara minumnya gimana, Ibu, yang untuk infeksi ginjal? Pertama saya taruh di lidah saya, Hmm. terus sekarang taruh di air 2 tetes Pak dalam 1 botol. Kadang setetes saya taruh, Oh, kadang di dua. tetes satu tetes di sini, di telunjuk itu. Enggak, langsung di dalam air Pak, Oh, langsung dalam air. Terus dalam air. letaknya di lidah bagaimana caranya? Taruh di lidah, terus saya diamkan eh Oh, anu sekitar tetesnya langsung ke lidah gitu. saya. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Iya, iya. Terus sekarang sudah saya teteskan di dalam air untuk air minum saya. Oh, 500 setengah liter berapa tetes, Ibu? Ini 1,5 liter ini 2 tetes Pak. Oh, 1,5 liter nggak kurang itu. Harusnya 3 tetes dong. Kadang 1 tetes, kadang 2 tetes saya masukin. Oh, oh 1,5 liter tuh yang aqua ini ya, aqua besar itu Ya, ya. aqua 1,5 liter. Wah, dengan hanya 2 tetes saja, harusnya kan 3 tetes itu ya. Itu Ya, udah terasa efeknya ya Bu ya. saya alhamdulillah ini Pak. Wah, luar biasa. Mantap, mantap. Iya, iya, iya. Ya, makanya saya suruh pakai adik saya dulu. Saya kirim ke Bima Bemeknya sama Aspro sama Diabet sama Alkabesnya. Saya kirim. Oh, Ibu ada beli LVN diabetes ya? Ada. Oh, oke. Saya campur-campur sama pupuk Pak Ustadz. Oh, Sama oke. pupuknya karena di Sumbawa ini banyak tanam jagung. Oh iya, 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 Jagung iya. timbang ya. Ah, Saya pupuk apa suruh tuh kalau boleh coba tahu Ibu beli yang pupuk apa ya? petani-petani saya. Ibu beli pupuk apa? Pupuk eco farming yang untuk hama sama eco farmingnya yang gambar buah duren itu Oh, itu yang fotosintesa. saya. Iya, iya, iya. Oh, oke. Iya. Wah, Jadi baru besok dipakai besok ya, dua baru kali. dipakai. Sa- saya Pak. Belum Wah, belum dicoba kalau pupuknya ini petani kan masih anu sekarang belum anu jagung. Nanti bulan 10 baru mulai anu jagung semua iya, di iya, Sumbawa. iya, 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 iya. Saya. Berarti naluri bisnis Ibu ini udah apa intuisinya udah mantap ya. Pada waktu Saya, mengorder itu udah memperhitungkan ya. Jadi dari saya Pak. satu paket yang diambil 14 produk itu harus ada pupuknya nih. Ya kan? Saya, saya supaya suruh coba tetangga-tetangga kita yang tanam jagung di sini, siapa tahu berminat. Nanti kalau Iya, dia tahu khasiatnya kan jelas dia pesan Pak. betul. Memang benar banget tuh kalau pupuk fotosintesa memang cocok untuk tanaman jagung. Saya Pak. Iya, cocok. Nanti nggak usah difermentasi lagi, langsung siram aja, boleh ke daun, ya boleh ke daun, boleh ke tanah, gitu loh. Iya pakai tangki kan semprot pakai tangki dia. Ah, bener. Ya. Wah, ya nggak sabar Tapi saya kalau mau ini yang testimoni. saya belum tahu kalau 1 bungkus itu bisa berapa? Jadinya bisa 1 hektar ke, Pak Ustadz? Enggak lah Bu, masa 1 hektar sih? Ya, itu untuk jadi 1 hektar tuh 5 bungkus, 5 saset. Oh 5 saya. Ya 5. Tapi Saya. kalau dicampur bagus lagi pakai ini yang apa tuh yang untuk ya apa pestisida organik kita Saya. namanya EPP Eco Plant Protector namanya Bu.
Oh iya, ada saya itu. Ada. Ecoplan protector gitu loh. Ya, Ah, ah. Lebih bagus lagi dari awal masa pratanam, itu lebih keren lagi, iya, ya. Ah, iya. ah. Iya, bisa dipastikan apa namanya, ya penyakitnya jauh lah ya, memang Saya. nggak ada ya, insya Allah. Iya, soalnya di sini hamanya banyak, Pak Ustadz. Nah, makanya dari awal, waktu Ya, sebelum jagung ditanam. ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah Kan di sebenarnya sini asal di kita Sumbawa tahu. ini kan saya pasang banner. Saya pasang banner foto saya dengan foto mentor saya. Saya Ah, pasang bannernya di sini. Makanya orang ya. datang tadi Pak Ustadz tanya, Ah, betul di sini ada pupuk? Ada, saya bilang. Ini pupuk ini non kimia, saya bilang. iya, iya, iya. Ya. Nah, itu mau Ah, coba katanya nanti bulan 10, insya Allah bulan 10 katanya mau dicoba. iya, 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 iya. Ya. Luar biasa ya. Terus Ya, Ibu, mentor saya di ya, Kalimantan Pak Ustadz. mau di Kalimantan. Ya, Pak Oh, Erik Nofrizal. itu ada akun TikToknya juga. Ada Ada ya. Ah, saya. iya, iya, iya. Nggak tahu dah kenapa saya sama Pak Erinya, sementara saya banyak di Sumatera, di Bandung kan ada semua mentor-mentor itu. Kok Iya, bisa saya sama Pak Eri Nofrizal gitu. chemistry-nya lah, chemistry-nya. Saya Iya, lebih klik, lebih cocok rasanya gitu kan. lebih cocok saya. Iya, benar. Alhamdulillah. Ya, Nanti Ibu juga akan sama itu kan itu. Pak Ustadz tergantung Allah. Kalau memang rezeki kita dari situ, kalau enggak pun Benar. enggak masalah karena saya sudah rasakan produknya. Iya, nanti kan Ibu akan Ya. jadi leader juga, akan jadi mementori orang, akan mengcoaching. Ya, jadi saya itu enggak merasa rugi Pak Ustadz. Enggak ada sama sekali di PT ini merasa rugi, enggak ada. Alhamdulillah, iya. Bagi saya, enggak tahu bagi teman-teman yang lain. Oh, berarti potensi rezeki yang 4 miliar itu nanti udah di depan mata lah itu, Bu ya. Amin, amin, amin. Allahumma amin, amin. Luar biasa. Semangatnya ini loh, semangat Ya, ya. kebanyakan saya ajar teman di sini kadang bilang, oh ada PT-nya enggak, ada kantornya enggak di Sumbawa? Enggak ada, biar dari jauhan bisa. Kan kita beli produknya. Kalau mau Sabar Ibu. produknya, saya Ya, bilang. Kalau sabar enggak mau, Ibu enggak ya. Pasti ada masalah. Yang nanti penting tuh. saya Pasti sudah ada nanti. kasih tahu. Ya. Ya, Di tempat kami di Pekanbaru sini, Bu, ini kantornya sedang finishing, ya. saya. Ya, kalau bukan bulan ini ya bulan depan lah buka, ya. Nanti pasti nyusul nih ke Sumbawa sana atau ke Pulau Lombok ya. Oh, Nah, amin, amin. Lombok sama Mudah-mudahan, Sumbawa Pak. beda pulau ya? Katanya, Beda ya? katanya di Lombok, Pak sudah ada. Ya, Oh, sudah sudah ada. ada. Oh, Oh, saya. Di iya, iya. Sumbawanya ini maksud saya bilang sama Pak Erinya, biar Ah, saya yang anunya pemimpinnya di Sumbawa, saya bilang saya mau oh, kasih lihat dulu, saya bilang apakah saya ini bisa apa enggak, saya bilang. Ya, bener, bener. belum ada di Sumbawa, Pak. Iya, 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 iya. Wah, kalau Ya, Ibu sudah punya impian seperti itu, saya yakin pasti terwujud. Ya kan? amin, insya Allah, Pak. Amin. Semua kan berawal dari impian, bukan dari Ya, modal. ya, Pak. Iya, dari yakin. Dari suara Ibu Pertamanya aja ndak punya sudah uang tahu saya Ibu Pak. yakin. Iya, Hmm. saking ndak ada uang saya Pak, karena saya ini nih, ya kalau kita bisa katakan banyak utang Pak. Karena Oh, saya malu berutang lagi. Saya suruh pergi kerja bapaknya jadi kuli bangunan bapaknya. 1 juta, oh, 1 juta saya kirim di PRI-nya untuk produknya Pak, saking nggak ada oh gitu. uang. Iya, Karena iya, saya iya, iya. yakin gitu Pak. Oh, jadi dikirim 1 juta langsung dapat produk? Enggak? Atau dikumpulkan Belum, dulu? mau dikirim sama Pak Erinya, tapi saya belum mau. Biar kumpul uang saya dulu buat supaya sekaligus saya bilang karena itu kan ada uang paketnya Pak, uang anunya Pak, uang kirimnya Iya, supaya iya, iya, menghemat iya. kiriman. Nah, Oh, oke, oke, oke. saking udah punya Wah, uang Pak, ya saking udah punya uang. iya, iya. Tapi sekarang Ibu udah bergabung, Bu, 2.850 Saya, di depan mata kepala Ibu tuh sudah ada, cuma masih dihijab oleh Allah.
4 miliar Amin. loh, 4 Saya miliar. Pak, kalau saya Tinggal ngomong Pak, nangis saya Pak. Saya niat sama Allah Pak, supaya saya terbayar utang saya Pak. Sudah mau saya angkut utang riba ini Pak. Saya dengar-dengar ceramah takut saya Pak. bener bener bener. Ya ya ya. Ya Pak. Nah, ibu juga nanti ke depannya juga berusaha bantu orang ya supaya juga Jelas mereka Pak, lepaskan jelas mereka Pak. dari riba yang pengen ambil hutang riba nggak jadi. Ya, Saya nggak Pak, jadi. Ah, ya Pak. alhamdulillah. Ya ya. Ya. Ya Kan memang makanya insya seperti Allah saya ini. tobat masalah ini Pak, tobat saya masalah ini Pak. Iya iya Ya, iya. Benar-benar. Iya, saya juga gitu, Bu. Iya, dulu saya ya, 10 tahun terlibat utang riba. Nggak ngerti kita kok nggak ada yang jalan ya bisnisnya. Rupanya kita memerangi Allah, kita bermusuhan sama Allah, kita ambil hutang riba kan. iya Pak. Nah, secerdas-cerdas apapun kita tetap aja kalah memerangi Allah. Namanya kita ndak punya ya Pak ya, namanya kita berutang untuk sekolah anak-anak pertama. Iya iya iya, luar Apa boleh biasa. buat? Apa boleh buat kalau ndak ada kita berutang? Terus bagaimana ibu menghadapi, bukan menghadapi sih, apa ya, orang-orang yang deket, misalnya kayak keluarga itu menentang atau enggak dengan bisnis yang sekarang ini, Bu? Enggak Pak, mendukung Pak. Terutama adik saya, insya Allah kalau dia rasakan obatnya ini nanti Iya. pasti dia beli anunya paketnya. Oh, oke. Ya, Iya, kan biasanya tuh keluarga yang ini ya, yang menentang biasanya. menentang saya. Iya, ya. Kalau kalau ibu udah bisa diterima, ini bisnisnya sama keluarga tuh udah bagus banget, luar biasa itu. Semua menerima Pak, semua menerima. Alhamdulillah. Cuman belum bergabung ya. Belum, belum mau semua bergabung ini Pak. Tunggu dulu, tunggu rezeki dulu. Oke, Insya iya, iya. Allah ya. Berarti nanti kalau ibu udah, kan tiap kali kita beli barang kan mesti satu paket tuh. Saya, Nah, kalau saya kan tadi kan ceritanya gitu Bu, ya. ya, Saya kan ibu tadi udah lihat ya. Saya punya persediaan ini daripada habis ya. Tinggal satu ini lagi. Nah, ini ya tinggal Pak. satu lagi. Nah, lagi on the way ini dari Bandung kemari. Nah, inilah. Ya, Ini kalau saya lihat sama ibu botol kosongnya Bu banyak banget. Ini iya, udah masuk tahun ke berapa ya? 1 tahun 8 bulan kita pakai Bu. Nih, udah banyak iya, sekali. Yang botol kosongnya ya, termasuk ini. saya. Ah, ah. Oh, Nah, tiap kali beli kan kita mesti kumpulkan satu paket, ya kan Bu ya? saya. Nah, jadi andai keluarga ibu sudah yakin dan percaya, ya kan bisa tuh dari adik misalnya 2 botol, ibu kumpulkan, nanti bisa didaftarkan atas nama siapa, gitu loh, Ya, ya kan? ya, Ibu nanti dapat komisi. Soal itu nggak usah diajarin lagi lah ibu, pasti ibu udah pinter dari Pak Heri. betul, betul. Ya, ya. Kalau sayanya sih Pak, enggak saya pikirkan misal ada poin, ada apa, yang penting saya jalanin aja. Bener-bener, boleh boleh Saya boleh ya. jalanin aja. Ya, Ya, ya. itu waktulah yang menentukan kalau itu. Allah lah yang tahu. Oke, ya ya. Ya, Terus apa kalau boleh tahu impian ibu Ani apa nih? ada pertama saya Pak kalau ada rezeki di sini Pak, utang ini aja dulu Pak. Udah pasti loh Bu, 4 miliar itu di depan mata, ya kan? Amin, amin. Yang Ya, paling penting ibu istiqomah aja, ibu konsisten aja, itu loh. amin Pak. Iya, kalau di sana ada offline, ada seminar, ibu ikutin aja orang, ya kan? Yang Ya, online, ibu udah biasa live belum? Ibu udah biasa live belum sendiri? belum bisa HP saya ini Oh, Pak, belum belum bisa. belum Ya. izinkan Nah, live seperti ini ini. kan ibu udah asik nih ngomongnya, udah mantap, nih kan? Ya, iya Pak. Iya. Nah, jadi ibu tinggal beranikan diri untuk live. Jadi ibu nanti online, offline. Nanti ibu bentuk nanti tim ibu seperti itu juga, gitu loh. Jadi timnya udah jalan, jaringan ibu jalan, bisnis ibu jalan, gitu. Ya amin. Saya belum disuruh sama Pak Erinya suruh ngomong dulu untuk masuk di media sosial katanya. Oh iya. Ha-ha. Ya,
yang paling bagus sekali VT kita itu kita promote kan Bu. Kita bayar 60.000, 90.000, nanti yang nonton ratusan ribu orang gitu Saya. loh. Ah, Oh, di ah. mana tempat bayarnya itu Pak? Di mana tempat Ada bayarnya? tuh kan waktu kita mau kita post apa VT ada tuh promote atau kita post duluan pun boleh. Nanti ada tuh apa ada titik tiga ya. Ya. Kita klik nanti muncul sana promote promote itu loh. Kalau kita beruntung kita dapat diskon 20% dari biayanya, Bu. Yang nonton lebih ramai gitu loh. Oh, iya iya. Yang nonton biar Ini lebih kalau kita ramai. live katanya nih ada pembayarannya supaya banyak yang nonton live kita. Iya bisa. Itulah Ya kita malum saya nih di Pak, ya maaf ini Pak Ustadz, malum saya kurang pintar dalam HP. Ada anak aja sih ini. Yang Oh, SMA kelas 2. Sudah SMA kelas 2. oh iya, mereka itu Ya, udah mantap lah itu ya. Nah, cara ya. online-nya udah pinter tuh. Oh. Ya mau saya masukin dulu di media sosial katanya. Mm, Makanya yang mm. saya ngomong dulu nih diajarkan sih masalah ngomongnya sama mentor. Public Ya, speaking namanya Bu. Iya, saya, iya, 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 iya. Ya kalau ngomong itu yang paling penting kita ngomongnya santun aja lah Bu ya. saya. Kemudian kemudian maaf kata kita cari pergaulan penting. Cuman Ya, lebih tujuannya itu iya, lebih pada mengedukasi ya. iya Ah, Pak. ah. Jangan terjebak nanti Komal ngomong akhirnya yang kita pengen sampaikan nggak jadi, habis waktunya di situ aja kan? Ah, ah. Iya, Ya kan gitu loh. iya, betul. Ibu mesti apa yang Ibu pengen sampaikan, mesti tersampaikan pada saat Iya, live yang 90 menit itu Bu, gitu loh. Saya bukan ngajarin, ya saya kayak ngomong iya, sama diri sendiri nih, mengingatkan diri saya. sendiri. Ah, ah. Malum saya jarang keluar rumah Pak. Pulang berjualan di rumah saja. Oh Jadi Ibu ini jualan. Oh Ibu saya jualan. Jualan jualan apa Ibu? Pak. Ya, Ibu jualan apa? jualan ayam potong Pak. Tapi kita di sini nih sudah online semua. Jadi kita yang di pasar nih kalah Pak. Oh, jadi Ibu ini bukan ayam potong online, bukan? Bukan di pasar Pak. Oke, tapi Ibu udah punya langganan kan? Sudah punya langganan. Tapi sekarang karena pasar Seketeng Malum selama COVID Pak. Sampai sekarang kita jatuh Pak. Oke. Ya, itu adalah sebenarnya anugerah dari Allah ya Bu ya, supaya Ibu eh, didekatkan pada Allah dengan bisnis yang sekarang ini, gitu loh. Ya kan? Betul Pak. Ah, Ya, insya ah. Allah. Iya. Nanti Ibu bisa tawarkan suplemennya buat apa? Langganan ke Ibu yang kemarin. Saya Ya kan? Pak. Ah, Iya Pak. ah. Iya, Ibu jangan 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 ragu, tawarkan aja, hajar gas aja, Bu. Ya baru pagi tadi saya jalan karena di sama teman karena lihat banner saya terus saya kasih tahu. Nah, kadang saya apa yang tidak saya tahu nih saya video call Pak Erinya. Kadang Oh, iya, iya terus betul. terangkan mentor saya ya. Alhamdulillah Ibu beruntung punya punya mentor ya kan bisa Baik video betul call, hatinya mentor saya. bisa Apa-apa video yang call. saya ya. Ah, ah. Ya, Banyak yang reseller atau member itu mereka udah bergabung ya udah habis bukan habis ya maksudnya sendiri belajar. Ibu ya, beruntung. Ibu bisa video call kapan Ibu mau sama saya mentornya gitu loh. saya kapan saya langsung dia langsung yang PC saya gitu. Nah, Iya, 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 iya. Iyalah, saya doakan Ibu bisnisnya saya berkembang. amin Pak, Dan Ibu amin. boleh bertanya di sini kapan-kapan Ibu mau, Ibu bisa ikut komal dengan saya atau Ibu nanti pas Ibu live nanti Ibu udah berani nanti Ibu bisa undang saya pas saya lagi on ya, lagi online. Saya amin Pak, amin Pak. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Ibu ya, sukses Ya, selalu. sama-sama Ya, Pak. Ya, ya, saya Assalamualaikum. turunkan ya Bu. Saya Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu luar biasa ya. Luar biasa memang itulah apa namanya? eh
ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya ke Lombok itu untuk bisnis saya pribadi, saya mengusung sebuah brand produk garment. Itu saya ketemu dengan pemilik atau owner dari Mall Mataram, ya di kota Mataram itu. Nah di sana pada kali pertama jumpa dengan bos itu, ya pemilik mall itu, alhamdulillah kita sudah terjadi kesepakatan. Nah kemudian beliau suka produk saya karena produk saya itu kan kelasnya memang branded lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi singkat kata begitu mudahnya menawarkan produk yang branded ini yang berkualitas kepada bos pemilik Mall Mataram itu. Nah, kemudian saya tinggal cari SPG buat jaga produk saya selama di sana karena saya pasti pulang ke Pekanbaru, ya kan? Untuk SPG saya transfer gaji setiap bulan. Nah, tugasnya jaga produk itu, melakukan penjualan, ya kan? Ya saya tahunya hanya hasil saja, ya kan? Itu saya sebagai bos dan pemilik Mall Mataram sebagai bos juga. B2B, boss to boss gitu loh. Begitu mudahnya terjadi sebuah kesepakatan kerja, ya, yang satu punya produk yang bagus, yang satu punya mall yang bagus, dan itu klik, ya ada chemistry, ya gitu loh. Jadi bisa kerjasama. Ya udah, ya bisnis berlangsung ya berapa tahun ya. Oke. Nah sekarang ini ya tadi seorang ibu, mungkin ibu rumah tangga ya, pedagang ayam potong ya kan. Beliau sudah tergerak hatinya untuk menjalankan bisnis ini dan sangat bersemangat sekali menjalankan bisnis ini. Baru bergabung bulan ini kalau salah, dan sangat bersemangat sekali. Itu sudah sangat luar biasa, ya. Nah, kita meraih hati orang itulah yang tidak mudah. Tidak mudah untuk, ya kayak Pak Heri yang upline-nya Ibu Ani, ya kan, untuk menggerakkan hati Ibu Ani ini untuk sesemangat itu. Nah, itulah yang saya acungkan jempol, ya, 2 thumbs up gitu. Hujan ya guys ya. Saya harap suara saya masih kedengaran nih. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita banyak berhubungan dengan people, ya, dengan orang-orang. Nah, kalau saya berhubungan sama bos yang di Mall Mataram, itu hanya 1 orang saja. Hanya 1 orang saja. Kalau di sini enggak, banyak banget orang yang kita berusaha untuk meraih hatinya, ya kan? Dan setelah kita meraih hatinya, tidak untuk dipermain-mainkan, ya. Jadi ya sedapat mungkin yang kita sudah menjadi mentor, menjadi leader, janganlah lagi ditinggalkan, ya, downline-nya, ya, diperhatikan, ya. Bagaimana tadi hubungan baik antara Ibu Ani dengan Pak Heri, ya, upline-nya itu, seperti itulah sebenarnya yang idealnya, seperti itu, ya. Memang ya ada reseller yang tanpa mentor berhasil meraih luxury kayak Bunda Heni di Pekanbaru di Rumbai sana. Ya, waktu berjoin di bisnis ini, terus mentornya tak kemana. Nah sekarang Bunda Heni udah luxury udah lama. Mungkin sekarang udah luxury kedua. Nah, jadi memang bisnis ini memang kita jalankan ini dengan penuh kesadaran. Bagaimana seperti kita menjalankan bisnis pribadi kita, bisnis konvensional yang kita jalankan, ya kan, gitu loh. Misalnya ya, saya buka usaha gorengan, ya saya jalankan sendiri, ya kan. Usaha gorengan ada mentor atau enggak? Nggak ada mentor, nggak ada, sendiri, ya sendiri. Nah di sini ada mentornya, kita hargai, ya kan. Nah yang mentornya, upline-nya menghargai juga. Nah seperti itu. Jadi itulah sinergi, inilah yang mempercepat
pertumbuhan, perkembangan bisnis kita gitu. Tapi kalau sekiranya upline kita mungkin bukan tidak peduli tapi sibuk, ya kita harus positive thinking ya. Kita mesti positive thinking ya. Tiap kali dihubungi nggak pernah diangkat mungkin ya kan. Jangan, kita nggak boleh langsung bernegatif ya, kita langsung prasangka buruk, jangan gitu loh. Kita mesti kuatkan hati ya. Kalau saya gini ngomong, oh mungkin saya harus selesaikan ini sendiri. Nah begitu ya. Toh kita bisa bertanya ya, atau ikut komal dengan leader-leader lain yang di waktu mereka sedang live ya, mereka pun senang hati menjawab pertanyaan kita. Nah itu sebuah anugerah ya kan, benar nggak? Dan saya yakin semua reseller dan member PT BES ini, meskipun beda jaringan, kalau kita bertanya akan dijawab dengan penuh keikhlasan, ya, penuh ketulusan. Nah, seperti itulah. Dan itu memang ada. Ya, itu memang ada dan selalu ada. Nah, gitulah. Makanya kita menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati ya. Nah, gitu loh, sepenuh hati. Alhamdulillah lah kalau seperti itu ya. Oh ya, stiker kita perawatan kesehatan keluarga tadi sudah saya kupas ya, bagaimana pentingnya kita merawat keluarga ya. Seperti hari ini mulai dari kemarin mama kan sakit ya. Selama 8 bulan saya live di sini. Saya 8 bulan ini untuk menjaga beliau di rumah. Baru kali ini beliau yang sakit demam seperti ini, guys. Alhamdulillah. Ya wajar lah. Jangan dibilang, oh udah mutuskan di rumah aja mamanya sakit juga. Lah sakit itu kan bukan dari saya, ya kan? Bukan karena mengabaikan. Itu kan semuanya itu kan merupakan anugerah dari Allah. Sakit kok dibilang anugerah? Iya. Sakit itu anugerah, ya. Sakit itu adalah anugerah. Jangan kita waktu sakit itu menggerutu atau kita mengeluh, nggak boleh. Harus kita syukuri, gitu. Itu sikap kita, ya guys ya. Ini saya ibarat ngomong sama diri sendiri dan ini teman-teman hanya ngedengerin, seperti itu. Oke. Udah jam 9.50. Tadi mulai jam berapa tadi ya? Oh, ada Bang Agi Rizal. Nih, kalau nggak ada pertanyaan ya udah kita mau rungkat dulu ya. Makasih. Pak Muhammad Rizal. Oh, Pak Bang Agi Rizal tadi. Ya, berkah selalu ya. Bang Rizal. Yalah akhir kata teman-teman semua ya pasti punya cara ya dalam merawat keluarga ya, keluarga tercinta di rumah. Kalau teman-teman belum punya caranya, teman-teman bisa melihat di video-video saya atau nonton di YouTube saya ya, channel Tengku Riko. Nah, meskipun di sana durasinya panjang ya, ada 1,5 jam, ada ya panjang-panjang lah, tapi bersabar untuk mendapatkan ilmu, ya kan? Nah, kalau misalnya males nontonnya, boleh nanya di sini, Bang, untuk penyakit ini bagaimana caranya? Nah, jadi kita akhirnya punya keterampilan, kita terampil untuk merawat diri sendiri dalam keadaan sakit atau keluarga kita. Jadi kita nggak repot-repot ke rumah sakit lagi, ya kan? Nah, tadi saya udah bilangin, ya ternyata ya ada korban jiwa yang ngejaga di rumah sakit, bukan pergi ke rumah sakitnya, bukan. Tapi karena apa? Biasanya orang lebih fokus pada yang sakit, yang jaga enggak, ya kan? Mungkin yang jaga malah nggak ditanyain udah makan atau belum. Nggak pernah, nggak pernah ya, nggak pernah.
Ya, ini seperti pengalaman saya tahun 2010, saya menjaga seorang pasien, bukan pasien, saya ngomongnya pasien lah ya. Oh, udah 90 menit. Ya, seorang pasien, tapi bukan pasien saya. Waktu itu saya belum ada apa-apanya di bidang suplementasi ini. Ya, waktu itu saya masih awam sekali ya tentang kesehatan. Jadi ikut aja lah apa kata dokter, ikut aja lah apa kata rumah sakit ya. Dan ini kejadiannya itu di rumah sakit di Malaysia. Ya, University Malaya Hospital. Nah, itulah. Jadi rumah sakit yang seluas itu, luasnya sekitar 10 kampung, ya sangat luas sekali, seperti mall, ya di dalamnya itu ada Starbucks, ada Coffee Bean, ada butik-butik seperti kayak yang di KLCC ya. Nah, di sana itu saya menjaga berturut-turut dia 2 bulan. Ini nggak menyalahkan sama sekali, tapi itulah nasib orang yang jaga. Nggak pernah ditanya, kamu udah makan atau belum? Nggak pernah, nggak pernah, ya nggak pernah. Bahkan saking rajinnya kita di sana, ya waktu itu kan saya ada cerita nih, ya dulu zaman dulu kala tuh saya adalah seorang bos pengusaha, ya kan hubungannya sama itu tadi owner Mall Mataram ya kan. Nah, tapi berada di rumah sakit ya kita mesti jaga. Kita nggak pentingkan kita ini siapa ya kan. Kita di sana ngapain, kita jaga yang sakit, kita jaga kan gitu ya, kita jaga gitu loh. Jaga dengan secara maksimal. Saking rajinnya saya tuh ditawar orang untuk ngejaga orang tuanya. Jadi dikira saya tuh ada seorang perawat kali ya. Nah, itu artinya dedikasi saya diperhitungkan di sana. Alhamdulillah ya. Mungkin makanya sekarang saya sangat tertarik ya, sangat into dengan self care atau home care gitu ya. Seperti itulah. Ya, mungkin Jack bilang gini, itu malas ke rumah sakit aja. Kan dia bilang rumah sakit tuh ribet. Ya, boleh ya. Rumah sakit ribet, ya oke, ya. Lagi bisa di rumah, ya di rumah saja, ya kan? Gitu loh. Oke lah, sekian dulu ya. Udah 90 menit ya, menyenangkan sekali hari Jumat ini tanggal 23 Agustus. Nggak terasa sudah mau akhir bulan, ya. Sudah tanggal tua. Tanggal tua ada apa ini ya? Oh, tanggal tua. Ya, bagi yang berbisnis PTBes ya, yang dapat komisi harian, mana ada tanggal tua? Komisi harian loh, antara 400.000 per hari, ya, di atas 12.400.000 bisa komisi harian juga, gitu. Ada komisi hariannya, siapa yang nggak mau komisi harian? Ya, beneran nih nggak ada tanggal tua di bisnis PTBS, benar. Yang paling penting konsisten aja, lakukan terus ya. Kalau live terus ya. Kalau ke seminar terus. Setiap Sabtu Minggu ada seminar dua hari turut-turut, pergi terus. Bawa orang, ajak gitu loh. Seperti itu ya. Kan seperti itu ya. Jadi cara berbisnis di PTBS ini adalah konsisten. Ya, istiqomah kalau kita beribadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan barokahnya untuk kita semua.